Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Welcome back to my channel Tatapan A. Baiklah seperti itu, kali ini akidah saya masih di Surabaya ya. Jadi waktu itu memang saya saat itu berjalan dari Ponorogo ke Surabaya, dan tiba-tiba itu saya melihat sebuah kemacetan ya. Ini tepatnya di jalan ruas Surabaya arah Sidoarjo ya. Jadi memang saat itu kebetulan Sidoarjo sedang punya hajat atau gawe besar ya, yaitu adalah harlah Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Dan perlu sedikit kalian ketahui bahwa acara harlah NU yang ke-1 abad itu memang sudah persiapannya itu sudah 4 hari yang lalu ya. Dan Masya Allah sangat seperti itu ya dampaknya. Ini padahal namanya jalan bebas hambatan ternyata ya tidak sanggup membendung macetnya, ramainya, karena memang ini skala nasional ya, bahkan internasional ya sebetulnya untuk acara harlah NU yang diadakan di Gor Delta Sidoarjo itu ya. Nah seperti inilah saat drone saya memantau di kondisi jalan tol Surabaya Sidoarjo ya seperti itu ya. Yups, dan kembali saat saya perjalanan menuju ke kota Surabaya ya. Jadi kota Surabaya ini merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur ya, dan kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta ya seperti itu ya. Kalau nggak nomor 2, nomor 3 ya seperti itu ya. Nomor 2 ya Jakarta, Surabaya, terus baru Makassar ya. Ini memang sebuah ibu kota Jawa Timur yang ya besar sekali ya. Ini bisa dibilang kota metropolitan ya. Bisa kalian lihat di situ pemandangannya masih banyak dijumpai gedung tingkat ya. Namanya juga ibu kota provinsi, tapi tidak menghalangi yang namanya ruang hijau ya. Jadi tetap meskipun Surabaya ini merupakan kota metropolitan, tapi tetap ada ruang hijau ya. Seperti yang kalian lihat kanan saya ini merupakan adalah tataran kota dari kota Surabaya ya. Itu masih sangat hijau sekali ya, masih banyak pepohonan. Dan ini saat saya menuju ke arah Tolwaru ya. Jadi ini tepatnya ini di Jalan Ahmad Yani ya. Dan ngomongin soal Surabaya itu tidak lengkap kalau kita tidak membahas kuliner ya. Nah nanti kalian akan saya ajak untuk melihat dan menelusuri yang namanya makanan kuliner khas dari kota Surabaya, itu adalah nasi rawon ya. Nah ini kita masih macet ya ini ya, yang namanya juga kota metropolitan dan kota terbesar nomor 2 ya se Indonesia. Nah dan ngomongin soal kota Surabaya, selain kuliner, yang pasti kalian ketahui adalah simbol dari kota Surabaya itu adalah Surabaya itu Sura itu disosokkan ikan ya, ikan lumba-lumba atau kalau nggak ikan hiu ya, dan Baya itu buaya ya. Nah ini mungkin bagi kalian yang berasal atau berdomisili asli dari Surabaya mungkin tahu artinya atau maknanya dari logo khas Surabaya ya, yaitu ikan dan buaya itu apa ya. Nanti bisa kalian komen di kolom komentar ya seperti itu. Dan karena memang saya bukan asli warga Surabaya ya, jadi mungkin bagi kalian yang lebih paham soal arti Surabaya silahkan komen di kolom komentar. Nah ini kita perjalanan pastinya menuju ke arah sisi selatan dari kota Surabaya ya. Nanti saya akan ajak kalian untuk berwisata kuliner di nasi rawon Haji Bapak Supangat ya. Jadi memang rasanya tidak lengkap bila kalian berkunjung ke Surabaya kok tidak mencicipi makanan khas tradisional nasi rawon ya. Nasi rawon itu merupakan memang makanan khas kuliner dari kota Surabaya ya, tepatnya di provinsi Jawa Timur. Meskipun di daerah-daerah lain pasti ada ya nasi rawon, tapi khasnya itu di kota Surabaya ya, karena memang rasanya tuh selain enak ya, kuahnya itu kental ya, dan ya cenderung gurih ya, asin gurih ya. Di sini lebih mendominan ya. Nah ini kita posisi perjalanan menuju ke warung nasi rawon milik Bapak Haji Supangat ya, yang tepatnya di kota Surabaya, Jalan Ketintang Baru, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ya. Jadi masih termasuk di perkotaan ya seperti itu ya. Nah ini waktu posisi saya sudah sampai di rumah makan nasi rawon Pak Pangat ya, yang pastinya tepatnya di alamat Jalan Ketintang Baru tadi ya. Ini merupakan makanan khas tradisional dan ini cabang yang kedua ya. Jadi untuk restoran Pak Pangat ini berdiri sejak tahun 1969 ya.
yang berpusat di DTC ya, atau Darmo Trade Center ya. Jadi waktu dulu itu di pasar ya. Nah, bisa kalian lihat waktu saya kesini, rumah makan nasi rawon Pak Pangat ini cukup ramai ya. Pastinya ini adalah pendatang khususnya dari luar kota Surabaya ya. Waktu itu memang saya kesini itu sekitar jam setengah 2 ya, dan masih ramai ya. Ini bukanya itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya, seperti itu. Dan ini saya datang itu di rumah makan Pak Pangat yang cabang kedua ya. Nah, ini seperti ini ya, seperti biasa nasi rawonnya ya. Dan untuk soal harga pastinya sesuai dengan rasa ya, seperti biasa. Dengan harga 32.000 pastinya nasi rawon ini cukup sangat recommended sekali ya bagi kalian yang pecinta kuliner ya. Baiklah, seperti itu sekian perjalanan vlog saya di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan saya akhiri sampai di sini ya, dari rumah makan nasi rawon Pak Pangat, tepatnya di Jalan Ketitang Baru, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan ini saya mau makan, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, ketidaksempurnaan milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.